supaya wajah teman-teman terekam. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya YouTube-nya RCK, kalau misalnya kamera depannya tidak dinyalakan, itu jadi cuma blank hitam aja gitu ya, nggak ada wajah teman-temannya, namanya juga pun nggak ada. Nah ini nanti kalau misalnya teman-teman nggak dinyalakan kamera depannya, wajahnya tidak terverifikasi, nanti otomatis kalau misalnya ke depan ada masalah gitu ya, kita nggak ada buktinya gitu. Jadi makanya untuk kamera depannya silakan nyalakan supaya wajahnya terverifikasi dengan baik gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Sebelum tes wawancara nih, atau ada yang sudah pernah ikut tes wawancara? Boleh tunjuk tangannya? Sudah pernah? Oke. Untuk sebentar ya, saya open mic-nya dulu nih. Oke, dengan Mbak siapa ya? Namanya Arsike. Pasti lupa diganti. Oke, halo Mbak. Silakan diaktifkan mic-nya. Halo, Mbaknya? Bisa dengar suara saya? Oke. Sepertinya. Halo Mbak, dengan atas nama Arsike ini. Nanti untuk kedepannya diganti ya namanya sesuai dengan nama yang di KTP. Jadi jangan pakai nama merek handphone atau nama-nama yang lain, pakai nama sesuai dengan KTP ya. Jadi supaya nanti mudah untuk diverifikasinya. Kita ganti ke yang lain ya. Mungkin ini Mbaknya kurang mendengar nih. Oke, boleh tunjuk tangan siapa yang sudah pernah melakukan tes wawancara? Yuk kita sharing sama teman-teman yang lain. Mungkin di antara teman-teman yang ada di sini ada yang betul-betul baru lulus gitu ya, fresh graduate, sama sekali belum pernah ikut tes wawancara mungkin, gitu. Yuk kita sharing. Saya aktifkan ya. Dengan Mbak Dia nih, silakan diaktifkan mic-nya. Oke. Disuruh. Halo Oke, Mbak. halo Mbak, salam kenal nih. Iya, halo. Oke, Mbak Dia nih sebelumnya saya mau tanya dulu, sudah pernah ikut tes wawancara atau belum? Udah wawancara kerja ya kayak gitu? Betul. Iya, udah pernah Udah pernah Mbak. ya. Terus gimana sih waktu itu, misalnya nih besok mau wawancara, apa yang Mbak Diani persiapkan untuk melakukan tes wawancara tersebut? Biasanya sih kalau buat wawancara lebih ke personalize-nya kan Mbak, nanya kita personalnya kayak gimana, perkenalkan diri, terus kayak strength sama weakness-nya biasanya ditanya, atau misalkan lebih ke pengalaman, sama mereka lebih kayak pengen ke tahu gimana cara kita bicaranya sih Mbak biasanya ya. Betul. Bukan ya, makanya penting banget kalau misalkan buat wawancara tuh, karena mereka biasanya nilai kita bicara itu kayak gimana. Oke. Itu yang terjadi pada saat wawancaranya ya. Nah, persiapannya Mbak Diani seperti apa nih menghadapi wawancara tersebut? Apa yang Biasanya dilakukan? Misalnya latihan kah, atau misalnya cari-cari sumber referensi kah, atau seperti apa? Biasanya cari sumber referensi sama coba bicara depan kaca juga sih Mbak, biar nanti pede sama biar tahu mimik wajah saya pas waktu wawancara itu kayak gimana, pede atau enggak kayak gitu. Iya, betul banget. Iya. Oke, kalau gitu makasih banyak nih Mbak Diani ya sharingnya ya. Sebetulnya banyak orang yang menyepelekan ya. Kenapa sih kita harus latihan di depan cermin? It's too old kayaknya gitu ya. Kayaknya kuno banget deh latihan depan cermin. Padahal itu enggak loh, itu useful banget. Itu bisa banget kita pakai ya. Untuk latihan di depan cermin itu kelihatannya kayaknya, wah itu versi jadul banget tuh cara itu. Sekarang kan udah ada kamera video. Nah, kalau sekarang sudah ada kamera video, ini enaknya kalau di kamera video kita bisa lihat nih dan kita bisa melakukan evaluasi ya gitu. Tapi kalau misalnya untuk di cermin kan begitu sudah selesai ya sudah gitu kan, nggak bisa diputar ulang ya. Tapi kalau di video enaknya itu bisa kita putar ulang gitu ya. Jadi kita bisa mengevaluasi diri kita, mana nih kira-kira yang kurang, mana yang lebih gitu ya. Oke, terima kasih nih Mbak Diani untuk sharingnya. Untuk kita ketika kita mau wawancara, ada rasa nervous nggak? Gugup nggak? Atau pada saat menghadapi apapun yang menurut kita itu tidak biasa kita lakukan, biasanya kan suka bikin deg-degan ya, suka bikin grogi. Misalnya disuruh tampil di depan umum, biasanya kita nggak pernah tampil di depan umum, nah itu sama tuh.
groginya tuh pasti ada. Nah, ketika teman-teman akan menghadapi wawancara, saya yakin banget pasti deg-degan, pasti nervous, pasti bingung, pasti aduh nanti besok apa yang ditanyain ya, aduh besok nanti gimana jawabnya ya, aduh besok pakai baju apa ya, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus bisa kita antisipasi nih. Teman-teman perhatikan terlebih dahulu terhadap mentalnya ya, mental diri kita nih seperti apa. Artinya apapun fokuskan bahwa besok wawancara ini harus kita jalani dan harus kita lewati. Segala pertanyaannya otomatis harus kita jawab, benar nggak? Mungkin nggak misalnya ditanya pengalaman kerja kamu apa? Oh, pas ya Bu, Pak. Nggak mungkin begitu ya. Harus dijawab. Benar nggak? Nggak mungkin kita misalnya, aduh Pak, pas Pak, lewat dulu deh pertanyaan yang lain. Nggak bisa. Begitu ditanya, otomatis kita harus jawab gitu ya. Nah ini persiapan yang sekiranya nanti teman-teman akan membawa pengaruh yang positif, itu dimulai dari mental kita ya. Persiapkan pola pikir teman-teman dengan segala hal yang positif. Kalau nanti akhirnya misalnya begitu udah diwawancara terus kita kepikiran nanti diterima kerja atau enggak ya, udah jangan pikirin itu dulu ya. Persiapkan dulu nih. Yang penting menghadapi besoknya dulu. Hasilnya seperti apa? Ya sudah itu urusan nanti, urusan yang di atas ya. Balik lagi ke rezeki kita masing-masing gitu kan. Tapi kalau untuk apapun segala sesuatu yang bisa diusahakan, silakan diusahakan mulai dari mentalnya. Kita bikin pola pikir kita sepositif mungkin. Misalnya, oke besok wawancara, oke besok aku pasti bisa. Setiap pertanyaan yang keluar pasti aku bisa jawab, aku yakin misalnya gitu ya. Jadi buat hal-hal yang positif dulu nih untuk diri kita gitu ya. Setelah misalnya itu udah terbentuk, persiapkan segala hal yang berkaitan dengan wawancara termasuk pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan udah banyak banget di internet muncul, bener nggak? Dari A sampai Z itu udah menurut saya di internet udah banyak banget pertanyaannya lengkap. Teman-teman mau cari yang versi manapun ada. Silahkan dicari untuk sebagai perbandingan, sebagai referensi gitu ya, sebagai juga acuan. Karena kurang lebih pertanyaan yang akan muncul ya itu aja, kurang lebih ya, seputar pengalaman, kemampuan, kompetensi kita gitu ya. Biasanya itu aja yang muncul kebanyakan itu gitu ya. Paling yang random-randomnya mungkin ada yang misalnya nih si pewawancara tertarik dengan cara kita berbicara, misalnya ingin tahu lebih lagi, biasanya dia menanyakan soal pribadi, misalnya gitu ya. Ingin melihat sikap kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, biasanya nanti dia tanya lebih dalam tentang urusan pribadi kita, entah itu pasangan, keluarga, atau yang lainnya. Atau mungkin yang seperti terlihat iseng gitu ya, nanya-nanya sampai ke hobi, padahal enggak, itu sebetulnya mereka punya tujuan, kenapa mereka tanya itu. Gitu ya. Intinya sih betul tadi yang kata Mbak Diani. Intinya ingin melihat nih cara kita menjawab seperti apa dan bagaimana sikap kita menanggapi pertanyaan tersebut. Biasanya kalau udah ditanya soal pasangan misalnya sensitif, misalnya kebetulan lagi berantem nih sama pasangannya gitu kan, terus kita akhirnya ke bawah suasana, akhirnya kita yang misalnya tiba-tiba mimik wajah kita berubah jadi sedih misalnya gitu ya. Nah itu mereka mau lihat itu gitu ya, bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, persiapkan segala halnya, mulai dari pertanyaan yang akan muncul, kemudian penampilan, kemudian kira-kira apa aja ya nanti yang harus saya lakukan, misalnya dari cara kita duduk, cara kita berjabat tangan, menatap si pewawancaranya, persiapkan gitu ya. Kadang-kadang kalau untuk ketemu orang baru, biasanya kita nggak berani ya menatap matanya langsung gini, straight to the point tuh kayaknya nggak jarang banget gitu ya, bener nggak? Malu ya, terus grogi, terus ada rasa takut juga mungkin ya karena mungkin baru kenal, apalagi posisinya orang ini adalah HRD atau si pewawancara ini akan mengetes kita gitu ya. Biasanya kita yang duluan jiper ya, baru-baru mau ngeliat matanya kan. Kalau boleh nggak ngeliat, mendingan nggak ngeliat ya gitu kan istilahnya ya. Nah jadi teman-teman harus perhatikan itu. Eye contact itu benar-benar penting ya supaya mereka merasa dihargai oleh kita gitu ya. Kemudian apalagi nih yang perlu dipersiapkan termasuk dokumen ya. Dokumennya barangkali nanti ditanya ini sama si pewawancaranya. Ini CV-nya boleh dibawa nggak? Boleh lihat nggak? Misalnya, aduh nggak kebawa Bu, misalnya gitu ya. Gimana coba? Terlihat kita tidak mempersiapkannya dengan baik ya. Jadi kalau bisa misalnya besok mau wawancara, persiapkan segala sesuatunya dengan baik. Oke, termasuk dari persiapan untuk dokumennya juga, ijazah, CV, kemudian surat lamaran mungkin atau apapun yang berhubungan dengan dokumen kita yang sudah atau kita akan serahkan kepada pihak perusahaan, kita siapkan gitu. Jadi begitu mereka tanya, kita udah ada gitu ya. Jadi nggak nyari-nyari, kemudian nggak bingung juga, nggak yang, aduh lupa Bu nggak ke bawah soalnya tadi saya kesiangan. Nah nggak ada lagi tuh yang kayak gitu ya. Jadi semuanya harus dipersiapkan matang-matang ketika teman-teman mau melakukan tes wawancara. Nah kemudian jangan lupa nih,
mengetahui biografi perusahaan juga itu cukup penting ya untuk kita, supaya kita terlihat antusias. Memang kita benar-benar kayaknya sungguh-sungguh mau melamar pekerjaan di perusahaan tersebut, gitu ya. Kayak mulai dari mungkin sejarahnya bisa, atau mungkin pencapaian dari perusahaan itu apa, kemudian targetnya apa, perusahaannya bergerak ini dalam bidang apa, kemudian budaya kerjanya seperti apa. Silakan teman-teman cari, udah banyak ya informasinya di internet, dicari dulu sebagai bekal kita gitu ya, sebagai bekal kita ketika nanti mereka tanya, kita sudah punya jawabannya. Terus jangan lagi misalnya ditanya gini, kamu tahu informasi tentang perusahaan ini seperti apa ya misalnya? Gimana ya Bu? Nggak tahu. Saya cuma pokoknya tahu ada lowongan kerja di sini. Ya udah saya lamar aja ke sini. Nah, jangan sampai seperti itu. Jelasin misalnya, oh ya Bu, kebetulan saya sudah pernah mencari informasi tentang perusahaan ini di internet misalnya gitu. Saya sangat kagum sekali terhadap pencapaian perusahaan ini misalnya gitu ya. Dalam 1 tahun misalnya targetnya bisa mencapai sekian sekian sekian. Jelasin tuh. Ini menunjukkan bahwa kita memang antusias ya terhadap perusahaan tersebut dan kita amat sangat bersemangat untuk bisa bekerja di situ, gitu ya. Jadi cari tahu nih informasi mengenai biografi perusahaannya. Oke. Kemudian teman-teman cari juga nih untuk antisipasi pertanyaan ya. Cari juga sumber-sumber dari internet tentang pertanyaan yang biasanya muncul. Biasanya kan ada pertanyaan, ada jawaban ya. Nah, kurang lebih jawaban dan pertanyaannya ini nanti silahkan disesuaikan dengan keadaan sesungguhnya yang kita alami gitu ya. Misalnya nih, kita mampu mengoperasikan komputer, bilang nanti sama si wawancara bahwa kita memang mampu mengoperasikan komputer. Tapi ini harus sesuai dengan kenyataannya. Jangan pas nanti dicek, misalnya, oh kamu ini Mbak Hartiwi bisa komputer ya, dulunya admin ya. Atau udah pernah kerja atau belum? Oh belum Bu, saya belum pernah kerja kebetulan saya, tapi bisa Bu saya mengoperasikan komputer. Oh gitu, oh coba tolong nyalain nih laptopnya saya kasih coba ketikin ini misalnya gitu ya. Terus kita ternyata nggak bisa apa-apa. Terus kita, aduh nggak tahu aduh gimana makainya nih misalnya gitu ya. Ternyata misalnya apa yang kita bicarakan tidak sesuai misalnya dengan kenyataannya. Nah jangan sampai seperti ini juga. Jadi jangan sampai berbohong dengan kompetensi dan keahlian serta kemampuan kita gitu ya. Jadi katakan sesungguhnya sesuai dengan yang kita miliki, sesuai dengan kenyataannya gitu ya. Nggak boleh bohong ya. Karena nanti begitu pas dites misalnya ngakunya engineer nih, ternyata pas disuruh betulin mesin ternyata nggak bisa misalnya gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Jadi katakan yang sejujurnya dan yang sesungguhnya sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Jangan mengada-ngada karena nanti dianggapnya sudah otomatis nih di blacklist tukang bohong gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Kemudian jangan lupa juga untuk latihan. Tadi Mbak Diani latihannya depan cermin. Teman-teman yang lain mungkin misalnya lewat kamera videonya di handphone boleh. Atau mau langsung nih ajak saudaranya mungkin ya. Atau siapa adik atau kakak untuk latihan langsung sebagai pura-pura nih saya sebagai pelamar. Kemudian saudaranya mungkin sebagai si interviewnya. Sebagai si HRD-nya yang pewawancaranya. Itu juga silahkan. Itu salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan ketika akan melakukan latihan gitu ya untuk latihan wawancara. Itu lebih enak tuh karena kan nanti ada tanya jawab, lakukan seserius mungkin tapi ya jangan sambil bercanda. Anggap saja memang kita betul-betul sedang melakukan wawancara. Supaya kita terlatih untuk apa? Terlatih untuk berbicara, untuk menyikapi pertanyaannya, kemudian kita terlatih juga nih ketika menjawab sikap kita seperti apa gitu ya. Nanti itu berdasarkan latihan lambat laun juga nanti akan mempengaruhi nih penampilan teman-teman nanti pada saat melakukan wawancara seperti apa gitu ya. Dan jangan lupa juga nih, misalnya nih, kata Mbak Desmita misalnya, aduh besok wawancara nih, latihan dulu nih malam ini. Latihan terus ya, sampai begadang misalnya. Besok pagi kesiangan. Terlambat akhirnya datang ke tempat wawancaranya. Otomatis si pewawancara kecewa ya, benar nggak? Dan otomatis nanti akan dipandang sebelah mata, kamu mau wawancara aja udah terlambat, gimana nanti kerja, pasti kamu sering terlambat misalnya gitu kan. Karena kalau sesuatu yang kita tunjukkan itu negatif, biasanya udah tuh pikiran manusia itu lebih kayaknya lebih tertarik untuk mencari sisi negatif ya, benar nggak? Sisi negatif dari orang lain. Nah, jadi jangan sampai sisi negatif dari kita muncul nih pada saat kita akan melakukan wawancara gitu ya. Makanya persiapkan waktunya. Latihan oke, boleh latihan tapi jangan sampai larut karena besok pagi misalnya harus datang ke tempat wawancaranya. Datang lebih awal itu lebih bagus ya. Jangan mepet misalnya wawancara jam 8 kurang 5 baru nyampe situ. Itu masih aduh terlambat gak ya? Aduh gimana nih? Masih gitu ya.
jangan sampai seperti itu. Jadi persiapkan minimal 30 menit lah ya, 30 menit sebelum jam wawancaranya udah standby di situ. Artinya kita udah bisa ngontrol, kita udah bisa duduk tenang, mengatur nafas, mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kita bisa berdoa juga. Karena berdoa ini salah satu cara yang lumayan ampuh ya untuk kita mengatasi rasa grogi. Tenangkan hati berdoa gitu ya. Mudah-mudahan dikasih kemudahan gitu kan untuk menjawab pertanyaannya. Kemudian kita juga dengan berdoa akan merasa lebih yakin gitu ya bahwa akan selalu ada bantuan Tuhan. Benar nggak? Ya. Nah, itu juga harus teman-teman lakukan gitu sebelum melakukan wawancara. Terus nggak usah kalau ketemu wawancara, wah kayaknya wawancaranya jutek nih, aduh kayaknya killer banget nih ngeliatinnya juga kayak gitu. Nah, biasanya kita prasangkanya seperti itu ya. Jangan khawatir, jangan terlalu grogi berlebihan atau ketakutan berlebihan gitu ya. Teman-teman anggap aja si pewawancara ini teman gitu ya, teman kita sendiri gitu ya. Jadi jangan dianggap sebagai waduh pewawancaranya bakal gini, bakal gitu, gini gitu. Jangan. Anggap aja si pewawancaranya adalah teman kita. Ya, supaya kita lebih biasanya kalau sama teman kan gimana sih rasanya? Lebih nyaman gitu ya. Groginya mungkin dari 100% bisa berkurang nih jadi 50% misalnya gitu ya. Jadi anggap si pewawancaranya sebagai teman kita gitu. Tapi teman yang artinya masih dalam konteks yang serius, kemudian yang profesional gitu ya. Makanya kenapa tadi di awal saya bilang harus ada latihan. Ya, supaya ini melatih juga nih, melatih teman-teman ketika nanti pas wawancara gimana sikap kita, bagaimana mengontrol emosi kita. Mungkin ada di antara teman-teman yang kalau ketemu sama ayahnya aja malu. Bener nggak? Atau ketemu sama saudaranya aja diajak ngomong kadang suka bingung jawab apa. Nah, ini silahkan dilatih. Karena seperti misalnya saya berbicara di depan teman-teman melakukan webinar, nggak nggak 1 atau 2 menit langsung bisa, enggak gitu. Saya pun sama melakukan latihan terlebih dahulu. Apa yang akan saya sampaikan, saya persiapkan. Kemudian seperti apa saya berbicaranya, saya juga persiapan gitu ya. Nah, teman-teman pun bisa melakukan hal yang sama. Jadi nggak serta-merta 1 menit, 2 menit saya langsung bisa ngomong kayak gini, enggak gitu ya. Butuh latihan, butuh proses. Nah, itu juga bisa teman-teman lakukan. Untuk teman-teman yang misalnya ngerasa, aduh kayaknya kalau saya ngomong di depan orang tuh masih suka grogi, malah suka blank misalnya gitu ya. Nah, silakan dilatih. Semuanya ini bisa berubah ya. Kalau teman-teman mau, teman-teman berusaha berlatih dengan baik, nanti pasti hasilnya juga baik gitu. Oke? Dicoba ya. Karena apapun yang teman-teman dapat tapi nggak dicoba, aduh sayang banget. Ilmunya udah dapat nih, tinggal dicobanya. Oke? Untuk kedepannya nanti begitu mengikuti webinar dimanapun ya, silakan diganti dulu namanya dengan nama sesuai dengan KTP ya supaya memudahkan absensinya. Ini masih ada nih beberapa yang teman-teman masih pakai merek handphone gitu ya. Nggak mau jualan kan? Jangan promo nggak dibayar nih. Jadi nanti diganti sama nama pribadi sesuai dengan KTP ya. Supaya mudah untuk absensinya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih masih semangat sampai hari ini untuk mengikuti webinarnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya. Tetap semangat nih buat yang fresh graduate, buat yang kemarin udah kerja terus sempat di-cut dulu. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi selesai, lowongan kerja kan dibuka ya. Mudah-mudahan kita ketemu nih sama rezekinya gitu ya untuk bekerja di perusahaan yang kita inginkan. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan kesempatan. Jangan lupa pesan Ibu Suci ya. Pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Oke, terima kasih banyak. Salam progres.